Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur serta diberikan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu saya akan mengangkat judul untuk paparan kali ini yaitu usia pensiun PNS terbaru. Bagaimana dengan guru ASN P3K? Nah, karena di tahun 2021 pemerintah pusat, pemerintah daerah telah mengangkat eh, aparatur sipil negara dalam kategori P3K. Nah, usia pensiunnya berapa tahun? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita masih menggunakan regulasi tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 11 ya tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil Bapak Ibu. Ini regulasi kita. Saya hanya sekedar untuk mengangkat kembali atau mengingatkan kembali, dan barangkali ini informasi ada yang belum tahu ya, maka izinkan saya kali ini untuk memberikan paparan terkait dengan usia pensiun PNS ya, dan bagaimana dengan guru ASN P3K. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam menindaklanjuti surat Kepala BKN nomor K 26 strip 30 garis miring V garis miring 105 garis strip 3 garis miring 99 tertanggal 15 September 2017 tentang wewenang pemberhentian pegawai negeri sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Ini melakukan surat nomor K26 garis miring 30 kemudian garis miring V 119 garis miring 2 garis miring 99 tanggal 3 Oktober 2017 tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional. Nah, ini. Baik. Mengacu kepada pasal 239, 240, pasal 354, kemudian pasal 355 PP nomor 11 tahun 2017 yang tadi saya ungkapkan Bapak Ibu ya, tentang manajemen pegawai negeri sipil. Menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut. Nah, jadi ada 3 poin, ada 2 maaf ya, ada 2 poin. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. P. Kemudian batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1. Kemudian ini 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Yang kedua adalah 60 tahun ya bagi siapa? Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Kemudian yang ketiga 65 tahun. Nah, ini bagi siapa? Ini bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Jadi secara umum Bapak Ibu bahwa batas usia pensiun PNS itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan usia ya, batas usia pensiun PNS itu. Yang pertama 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Sekali lagi 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Nah, siapa saja 58 tahun itu, kemudian siapa saja juga 60 tahun itu, dan siapa yang 65 tahun. Baik, kita coba diurai ya Bapak Ibu. Nah, yang berusia 65 tahun, yang berusia 60 tahun, ini yang lahir tanggal 7 April ya, 57 atau kurang dari 60 tahun yang lahir setelah tanggal 7 April 57. Itu Bapak Ibu. Dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65. Itu Bapak Ibu ya. Nah, maka batas usia pensiunnya menjadi 60 tahun. Yang awalnya 65 tahun ya, yang lahir tanggal 7 April 57 ke sana. Nah, sekarang menjadi 60 tahun ya, berdasarkan tadi PP nomor 11 tahun 2017 itu. Yang kedua, berusia lebih dari 60 tahun yang lahir sebelum 7 April 1957 dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya itu ditetapkan 65 tahun. Maka batas usia pensiunnya tetap 65 tahun. Ini yang lahir sebelum 7 April 57 gitu. Kalau setelah itu tetap tadi 60 tahun bukan 65, tapi yang lahirnya sebelum 7 April.
57 maka tetap 65 tahun. Oke. Kemudian berusia 58 ya, berusia 58. Ini yang lahir tahun 7 April 59 atau kurang dari 58 tahun yang lahir setelah tanggal 7 April 1959 dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 tahun. Maka batas usia pensiunnya menjadi 58 tahun. Mungkin ini sekelas jabatan fungsional seperti mungkin kepala seksi ya, kepala seksi, kepala bidang. Nah, itu usianya 58 tahun ya pensiunnya begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang keempat berusia lebih dari 58 tahun yang lahir sebelum 7 April 59. Berusia lebih dari 58 tahun yang lahir sebelum 7 April dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 tahun. Nah, ini tetap batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Oke. Nah, sedangkan PNS yang pada saat berlakunya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang lahir pada bulan April 57 dan seterusnya ya. Sekali lagi, PNS yang pada saat berlakunya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 lahir pada bulan April 57 dan seterusnya, jadi April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Tahun 57 serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelum ditetapkan 60 tahun, menurut surat kepala ini batas usia pensiunnya menjadi 65 tahun. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan guru ASN P3K gitu Bapak Ibu? Karena salah satu ASN itu adalah ya P3K ini ya. Artinya mereka sama-sama ASN, tapi bagaimana dengan usia pensiunnya gitu Bapak Ibu. Baik. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS diangkat sebagai pegawai ASN. Jadi sejak 2014 itu diangkat sebagai ASN, aparatur sipil negara, secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Beda nggak Bapak Ibu? Beda ya. Jadi kalau ASN itu diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan P3K itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Artinya apa? Artinya PNS merupakan pegawai tetap, sementara P3K merupakan pegawai kontrak. Nah, dengan demikian, masa kerja guru P3K, ya ini guru nih, masa kerja guru P3K berdasarkan perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintah dengan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, mudah-mudahan pernyataan ini bisa diterjemahkan oleh Bapak dan Ibu ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya guru itu 60 tahun karena fungsional, maka pensiunnya pun mungkin sama ya dengan PNS yang lain 60 tahun. Hanya perbedaannya tiap tahun membuat surat kontrak ya, perjanjian kerja ya. Jadi di sini P3K berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang gitu ya. Itu perbedaannya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, ya kita syukuri. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat berubah ya. Tidak lagi P3K tapi jadi PNS tetap gitu ya Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Amin. Itu saja barangkali informasi yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sekedar perbendaharaan pengetahuan kita tentang batas usia pensiun bagi PNS dan P3K. Itu saja, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkurang. Dan tentu ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di-subscribe ya.
biar tidak ketinggalan informasi-informasi dari Kang Edi Channel, maka loncengnya dibunyikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.